Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham konstruksi, grup karya yang beberapa masih bisa bergerak ya, yang lainnya banyak yang suspend seperti WG dan juga beberapa saham yang di request. Langsung saja ke saham pertama, Witton yang ditutup di 97 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Witton di distribusi. Witton bagus, sudah di atas ya. Di atas berapa? 95 udah aman. Harusnya aman ya. Dan pola seperti ini nih ada potensi nih kita hapus. Sudah terbentuk pola cup and handle. Mana? Seperti apa itu polanya? Seperti ini Bapak Ibu. Nah ya, wah ini kan gambaran-gambaran aja imajinasi ya. Memang gitu. Market itu trader analisa saham itu seni. Ya bisa dikatakan seni lah. Bagaimana kita punya inspirasi, menggambar, dan juga feelingnya itu akan jalan. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading yang bagus, feeling itu bisa dipakai. Banyak yang pakai feeling kan yang baru belajar. Oh feelingnya, wah ini kayaknya akan naik lagi besok. Makanya beli sering saat hijau kan, berharap esokannya naik lagi. Melihat saham-saham yang kebanyakan ada yang naik terus setiap hari. Seperti itu. Tapi mereka lupa kalau saham tuh bisa turun. Lupa merespon saham turun jadi nyangkut. Jadi Witton harusnya aman kecuali dia jebol lagi 94. Ini kan dia bergerak range pendek nih. Ya harusnya lebih cenderung ke atas. Arahnya lebih cenderung ke atas ya. Target selanjutnya 110, 112. Bahkan target pola cup and handle-nya ini lumayan tinggi. 130-an. Bahkan 103 berapa? 130-an. Jadi ada potensi upset sekitar 30% lebih, hampir 40% tuh. Kalau jalan ya. Kalau tren jangka pendeknya ya menurut saya pertimbangkan stop loss kalau jebol 94. Itu aja untuk Witton. Lanjut WSBP. Waduh, WSBP-nya FCA ya di bawah 50 juga ya, menurut saya kurang menarik. Tapi kita analisa aja lah. Ya siapa tahu ada yang punya. Kalau di boxnya WSBP akumulasi. Waduh, belum lah ya. Kecuali WSBP ini di atas, kalau menurut saya ya di atas 25 26 baru menarik. Berarti dia harus naik 100% dong. Iya. Kalau mau caci-caci naga-naga ya silahkan. Siapa tahu nanti memang perkembangannya ada kan. Tapi kalau saya hindari terlalu berspekulasi. Saya berharap profit 100% yang belum pasti, kecuali dana kecil aja. Ya udah siap hilang uangnya. Tapi kalau dana-dana besar yang penting saya pilih saham-saham yang bagus. Atau dia adi PTPP-nya aja kalian ya. Itu. Jadi WSBP kalau menurut saya belum menarik kecuali sudah di atas 2526. Berarti harus naik 100% dong. Iya. Atau minim-minim ya, minim-minim Bapak Ibu tuh kalau mau entry, tapi ini disclaimer ya. Ini sangat-sangat berisiko. Tahu aja sendiri bagaimana grup karya ya, mulai start awal ya harusnya di 17 18 ini bisa juga gitu ya. Tapi ini waduh, skip aja. Banyak saham yang lain lebih menarik. Lanjut. Adi, nah ini menarik. Ditutup di harga 260 menguat 1,56%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Adi akumulasi. Nah ini bisa lah diandal lah untuk trading pendek. Kenapa? Dia sudah terkonfirmasi swing low. Udah valid gak? Harusnya iya. Tapi ya namanya market ya pasti ada risknya, ada gagalnya ya. Ya sekitar 20-30% lah gagalnya. Kalaupun gagal. Targetnya itu minimal 300. Support yang harus dijaga. Ini hapus dulu. Support harus dijaga berapa? 246. 250 lah. Support harus dijaga. Kenapa? Karena dia baru aja breakout nih. Kalau pakai ini nggak breakout dong. Ya bisa juga lah kalau Bapak Ibu mau pakai itu. Nah seperti ini juga bisa lah. Silakan lah. Yang pastinya ini kan bisa kita pakai atas saja ya. Biar lebih aman. Kenapa? Karena ini pertama. Terus kedua 284 dan ini dia retest. Nah seperti ini simple kan, gambarannya lebih mudah Bapak Ibu analisa. Kalau dia memang mau naik harusnya sideways-nya di atas ini, di atas 246. Baru break 300. Kalau jebol 246 buang aja dulu. Tapi kan ada support lagi tuh di 220. Waduh, saya seperti itu dulu. Gara-gara melihat ada support dulu, saya hot aja, siapa tahu mantul di situ saya mau nambah. Ternyata jebol turun makin dalam. Akhirnya nyangkut karena kenapa nggak mau cut loss makin dalam. Nilai rupiahnya makin besar. Itu yang menyebabkan. Pokoknya disiplin aja. Kalau cut loss, cari saham yang lain. Jangan panas, jangan dendam. Itu sangat mengganggu ya. Panas, dendam, pengen membalas. Itu sangat mengganggu psikologis. Makanya kadang buyar ya.
Entry lagi saham salah lagi, entry lagi salah lagi. Ya karena sudah psikologisnya keganggu. Kalau karena cut loss udah, kalau memang ada panas hati besok lagi. Jangan takut, market tuh selalu ada. Jangan ketakut ketinggalan. Ya itu. Tapi menurut saya menarik. Pokoknya minggu ini harusnya di atas 260 lah tutupan 1-2 hari ke depan. Target 300. Bahkan kalau dia sampai 300 minggu ini bagus. MACD mengarah ke atas mau bentuk golden cross. Adi. Lanjut PTPP yang ditutup di harga 428 menguat 1,90%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya akumulasi. Bagus nih PTPP ya. PTPP Adi bagus kenapa? Karena suku bunga turun. Kok bisa? Ya bisa jadi utang mereka juga turun. Bunganya maksudnya. Dan secara teknikal juga bagus. Kenapa? Ada peluang membentuk pola inverted head and shoulder. Ini kan sudah gambar. Ini sudah di reject berapa hari di reject nih. Bahkan dari Mei 2 bulan yang lalu di reject sempat jebol tapi habis itu rebound. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai support 380 juga silahkan. Ya, tapi menurut saya juga ya di atas 416 tuh harusnya dijaga. Ya, ini konfirmasi swing low. Kemungkinan besar yang penting ya 1-2 hari ke depan dia hijau aja, jangan merah hijau lah. Atau kalaupun nggak bisa hijau ya jangan jebol 416. Dan ini swing low dan potensi besar. Web 3. Web 3 minimal gimana? Ya hitung web 1-nya ini. Itu minimalnya biasanya itu web 3 sama dengan web 1 bahkan lebih panjang. Ya. Terpanjang kenaikan atau ya itu. Nah ini minimal. Ya nggak usah mulu-mulu, kalau dikasih ke 560 bagus juga kan. Atau 600 nih. Nggak usah sampai 635. Ya itu. Atau nggak usah mulu-mulu, kasih di sampai 490 500 sudah bagus. Risknya kecil tuh. 3% buang aja menurut saya loh ya. Udah. Kenapa? Karena ini aduh maaf Bapak Ibu mungkin kekecilan lagi ya lihatnya dari Hepot. Cuman kalau dari saya perlebar tuh nggak lihat analisa lebih panjang. Jadi bisa noise juga analisa Bapak Ibu nanti. Tapi ya simple aja kalau trading yang pendeknya ini. Jebol buang aja udah. Gagal. Kenapa? Dia bergerak range sideways pendek ini ya. Ini antara naik atau dibuang. Udah kalau dibuang buang juga. Simple. Ya. Itu. Dan ya nih Bapak Ibu ya ada minor. Kalau dia break sekitaran 40 sangat mungkin 500. Minggu ini atau minggu depan. Kita lihat PTPP. Mudah-mudahan jalan. Lanjut. JSMR yang ditutup di harga 360. Muat 0,23%. Asik. Net sell. Kalau di broker semuanya JSMR. Di distribusi. JSMR. Yang penting jangan jebol berapa? 3550. Udah ya. Kenapa itu? Nah ditarik lagi kita lebih panjang. Kita perbesar lagi. Boleh. Biar Bapak Ibu yang dari handphone juga jelas. Nah ya. Ini kan support yang terbentuk dari Februari 2025. Berapa supportnya? 3550. Jangan jebol. Iya. Berarti lossnya kecil dong. Jelas. Paling 3%. Oh ya kita jebolin 3.500 lah. Tuh. 3,5% aja lah. Di 3.490. Target reward minimal 6%. Di 3.850. Bahkan bisa ke 4.000. Nah, risk reward 1/4 yaitu banding 3 ya. Kalau tertarik JSMR. JSMR lebih cenderung ke atas. Kalau panas saya lebih cenderung ke atas. Sideways untuk naik. Risknya kecil tuh. Kalau 3,5% gak mau cut loss nggak tahu lagi deh. Ya. Tuh ya. Jadi itu untuk JSMR. Lanjut. Crash ini kena suspend dan masuk FCA. Ini hari kedua dia dalam FCA. Dalam FCA itu kalau kriteria 10 nih ya, di IDX. Nah, ini dia kriteria 10. Kriteria 10 itu dikenakan penghentian sementara perdagangan efek lebih dari 1 hari yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Apa itu aktivitas perdagangan? Dia itu naiknya volatil, terus kena suspend sekali, terus dia coba naik lagi, kena suspend 2 kali. Itu ya, itu yang menjadi FCA. Dan dia FCA-nya berapa hari? Biasanya 7 hari perdagangan. Ya. Jadi ini baru 1 hari, kita lihat aja lah. Kalau 7 hari ARB lagi sih menarik. ARB sekali berapa persen ya ARB-nya? 10% ya, karena dalam FCA itu kan maksimal 10% naik, 10% turun. Kalau 10% lagi turun, berarti di 256. Kita tanjam 256.
10% lagi 220. Ya kita lihat lah. Pokoknya 7 hari. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin dia dalam 7 hari itu ARB terus. Tapi kalau sampai 7 hari ARB terus, makan hari ke-7 tuh nggak mungkin nggak rebound. Itu aja, nggak mungkin nggak rebound di hari ke-7. Kalau di ARB lagi ya, itu aja. Kita perhatikan lah keras ya. Itu yang berani ya. Kalau menurut saya masih trennya akan ke atas kalau pandangan saya ya. Jadi kalau lepas ARB naik lagi kemungkinan besar. Cuman kita nggak tahu kapan naiknya nih. Pas ARB ke-7 kah? ARB ke-5 kah? Atau nggak ada ARB-ARB-an? Mungkin turun-turun tipis saja bisa jadi kan. Sekarang tuh market dinamis. Nggak selalu ARB tiap hari. Kita lihat ya, FCA-nya keras nih. Jadi saat ini kalau saya masih wait and see, tapi di grup sudah ya saya infokan lah. Nanti kalau memang bagus bisa entry. Mungkin hari ke-7, hari ke-5, ke-6. Tergantung kondisi. Ya, keras. Lanjut. Cikon yang ditutup di harga 79 menguat 6,75%. Asing net buy. Bukan semuanya Cikon didistribusi. Cikon bagus. Tinggal tunggu tembus 80 besok atau lusa tembus bangkit. Nih Bapak Ibu, volumenya meledakan, volumenya besar. Ada akumulasi nggak dia? Distribusi ya. Tapi nggak masalah aja lah. Kalau dia bisa tutup di atas 80 hari ini atau besok ke atas. Ke atas ya. Kalau pandangan saya lebih condong ke atas, target 92. Cikon terdekatnya itu 92 targetnya ya, bahkan bisa 100. WiFi yang ditutup di harga 2060 terkoreksi 2,36%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya WiFi didistribusi. Langsung saja kata nikahnya WiFi lagi sideways. Di grup Botnet Trader ada nggak dapat WiFi? Ada dong. 8 Juli kami beli WiFi di berapa? Di 2020 sampai 1980. Dikasih nggak? Dikasih. Nih low-nya aja di 2010. Kami beli dari 2020. Terus low-nya tanggal 9 tuh di 2000. Kami dapat juga ngumpulin. Habis itu take profit di atas. 10% dapat? Iya jelas dapat. Orang dia naik ke 2200 nih. Nih buktinya ya. Target profit kami tercapai. 2250. Bahkan naiknya waktu itu sampai 2340. 10% dalam seminggu. Enak kan? Nah itu, kalau mau bergabung Botnet Trader bisa link di deskripsi. Lewat swing trader atau mau yang free. Lewat Stockbit tapi ada syarat dan ketentuan. Ya jelas ada lah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dikasih cuan. Masa cuman syarat dipenuhi berapa? Minimal saldo trading balance sebelum pencet join itu 10 juta. Kalau nggak bisa pencet join. Itu dari Stockbit-nya. Kalau dari saya, minimal transaksi jual beli selama sebulan setelah join itu 75 juta. Jual beli 75 juta, Bapak Ibu bisa tetap berada di grup bulan depannya. Simple kan? Ya. Fee-nya naik? Iya, jelas naik. Fee-nya berapa? Regulernya 0,215 untuk jual menjadi 0,275. Terus fee beli 0,15 menjadi 0,175. Naiknya berapa sih total kalau dua jual beli 0,05. Naiknya segitu. Jadi total berapa sih? Nggak nyampe 0,5 jual beli fee-nya tuh. 0,45 aja. Kalau dikasih 10% masa Bapak Ibu nggak mau mengorbankan cuma 0,5 itu? Masih bisa profit 9%. Nggak usah 10% deh. Kalau dikasih 3% aja. Dari yang rekomendasi Bapak Ibu cuan bungkus. Untung kan? Dan itu tidak permanen ya. Fee-nya itu tidak permanen kenaikannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak cocok dengan saham-saham pilihan Botnet Trader. Bapak Ibu bisa keluar dari grup atau berhenti berlangganan di Stockbit dari eksternal community-nya dan fee kembali normal. Itu kalau tertarik. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lain, link di deskripsi itu ada grup rekomendasi. Ya, link 3. Nah itu, jadi WP saat ini kalau saya sih wait and see. Kenapa? Ya nantilah saya lihat lagi. Kan area support nih ya, silahkan kalau mau beli ya. Pokoknya gini aja Bapak Ibu kalau mau beli jangan jebol 1970. Jebol gagal. Itu aja untuk WP ya. Tapi trennya harusnya masih bisa sideways. Lanjut data yang ditutup di harga 1380 terkoreksi 1,07%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya data didistribusi. Data bagus gak? Mudah-mudahan bagus. Pokoknya ingat data ini. Ini kan sudah nih saya perbesar ya. Maaf tadi kalau WiFi-nya kecil. Nah data ini udah kelihatan. Range pendek bergerak sideways.
Sebenarnya nggak perlu sampai sebawah 1.300, jebol 1.350, pertimbangkan stop loss berapa tuh, paling 3,5%, target reward ke berapa, 1.500 aja dulu, target reward 10%, risknya 3%, 4%. Ya gimana ngitungnya seperti ini? Ya misalnya beli di 1.380, cut loss di bawah 1.350, berarti di misalnya 1.325, 3,5% kan target reward kemana, 1.500 aja dulu targetkan. 2 kali lipatnya nggak, lebih kan, hampir 3 kali lipat. Apalagi kalau dia tembus 1.550 tuh uptrend lagi, gas atas. Kita lihat data. Pokoknya ingat data minggu ini nggak boleh jebol berapa? 1.350. Itu menurut saya. Disclaimer, analisa kembali. Yang terakhir Inet yang ditutup di harga 236, terkoreksi 1,66%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Inet di distribusi. Inet bagus. Ke atas. Inet ada nggak Burnet Trader? Ada. Di Burnet Trader tuh palu gada, saham apa aja ada. Mau saham FCA, saham gorengan, saham big cap, saham apapun ada kami. Ya, jadi itu mencakup semua yang ada di dalam grup itu. Saya tahu dalam grup tuh nggak mungkin semua suka saham gorengan. Nggak mungkin semua saham second liner. Bahkan ada yang suka sahamnya big cap aja. Ada di cover semua. Tinggal pilih. Ya, win rate-nya bagus di atas 70%, 80%. Silakan kalau ternyata coba dulu. Kalau nggak cocok tinggal keluar ya. Cocok-cocokan trading ini. Jadi gimana untuk Inet? Ya lagi di atas, masih aman lah. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, supportnya, nah lihat dari historinya. Jadi agak kecil nih saya gambar kalau lihat harus historinya ya. Nih 218. Nah saya perbesar lagi. Nih 218. Ini kan dia lagi sideways nih. Kami dapat dari bawah nih. Tapi kami pernah gagal nggak di Inet? Pernah 2 kali gagal di Inet. Waktu di atas nih cut loss-nya dan 3%. Kalau nggak salah saya cut loss-nya tuh. Tapi habis itu entry kami. Akhirnya luber. Diganti nggak? Diganti. Ya itu. Jadi itu aja dulu untuk Inet ya. Kemana arah Inet? Kalau pandangan saya ya masih bisa naik. Targetnya all time high 300. Mudah-mudahan ya. Tapi ini disclaimer. Inet. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.